In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom He calls. In His plan, each one fits, no matter how small. Welcome home. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kami mau bersyukur atas berkat-Mu tadi malam sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini pada gerejamu LFJF Purwodadi. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu sebab hanya satu nama yang agung, nama kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Great is Our God. Cakrawala merangkai jagat raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
untuk Tuhan kita? Yang percaya kemurahan Tuhan akan melingkupi setiap kita, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Biarlah surgamu terbuka Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahmu turun melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang mulia. Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah. Engkau Yesus Raja kami. Engkau mulia. Tak
Pernah terpikirkan Tuhan akan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami? Sungguh mulia dan agung nama-Mu Yesus. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami.
Engkau setia Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami. Janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan untuk sedetik pun. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan selalu melindungi kami, dimanapun kami berada, untuk apapun yang kami lakukan di setiap hidup kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku datang berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah, sampai ku sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan, dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Firman-Mu sungguh menguatkan kami. Dan karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan, kami mampu mengasihi sesama. Kami mampu berbagi. Karena Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah kami boleh hidup. Sebentar Tuhan,
kami mau belajar untuk mengerti akan firman-Mu. Dan kami mau melakukannya Tuhan, bukan karena kami baik, melainkan karena Engkau-lah yang sudah lebih dulu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati, kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu-minggu kemarin sepertinya minggu-minggu yang cukup berat buat kita semua, karena di beberapa lokasi ada banyak bencana banjir. Tapi puji Tuhan, kita semua dikuatkan dan kita boleh melalui bencana ini dengan baik. Pada saat perjamuan kudus kemarin enggak tahu kenapa saya mendapatkan satu firman, dan firman ini ternyata menjadi pagar buat saya. Dan kenapa saya ingin sekali membagikan apa yang menjadi beban pikiran saya kepada rekan-rekan sekalian. Memancarkan kasih Tuhan. Sangat luar biasa sekali. Saya merasa bahwa kita sudah mendapatkan banyak anugerah, banyak berkat dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi saluran berkat-Nya. Itu yang saya bisa gambarkan dari judul yang pagi ini saya ingin bawakan. Next. Kasih Tuhan adalah cahaya yang memancar dari sumber kebaikan. Kasih Tuhan buat hidup kita, buat hidup saudara dan saya didasari dari kasih. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah kasih tahu bahwa ketika Adam memakan buah yang ada di tengah-tengah buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia akan mati. Adam tidak mati pada saat itu, tetapi pada hakikatnya roh kita sudah mati, karena sudah terputus dari apa yang Tuhan gambarkan atas hidup kita. Pada saat awal penciptaan, kita ini kan diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah beserta semua yang Allah miliki, yaitu kekekalan. Tetapi karena dosa, kita kehilangan kekekalan itu. Next. Nah, memancarkan kasih Tuhan, memancarkan. Kita ini pada hakikatnya seperti bintang-bintang di langit. Bintang itu tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Maaf, tulisannya terlalu kecil. Bintang di langit itu dia memantulkan cahaya dari matahari. Dia hanya menyebarkan, memantulkan saja. Sama seperti kita, ketika kita mengasihi sesama. Nah, yang gambar yang kedua itu apa? Gambar yang kedua itu adalah sebuah cermin. Yang difoto sebetulnya backgroundnya apa? Pasir laut. Tapi bisa menjadi begitu indah ketika ada pantulan objek yang lain. Ini adalah sebuah analogi bahwa di dalam melakukan kebaikan kita mengasihi sesama. Sebetulnya kita merefleksikan bahwa Allah sudah mengasihi hidup kita.
melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kita mau membagikan, kita mau share sama yang lain. Mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin teman, atau bahkan orang baru yang kita baru kenal. Kita bisa menceritakan, kita bisa merefleksikan kasih Tuhan terhadap hidup kita. Yang ketiga adalah kita meneruskan. Saya kasih ilustrasi di sana adalah sebuah gelas yang diisi dengan air hingga penuh. Kalau air itu sudah penuh, dia akan berhenti untuk diisi. Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya buat kita. Tetapi kalau kita nggak mau mengosongkan gelas ini, ya kita nggak akan diisi lagi. Tempatnya udah nggak cukup. Mengasihi sesama, sebetulnya kita berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih Tuhan. Kita membagikan, kita mengosongkan diri. Tuhan akan ngisi lagi dengan hal-hal yang baru. Ada pengalaman yang baru yang Tuhan kasih. Sehingga setiap kali ketika kita membagikan kasih kita kepada orang lain, kasih yang kita terima ya, kasih yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Selalu ada bentuk-bentuk yang baru. Entah itu secara fisik ataupun non-fisik. Kadang perbuatan baik itu bukan sesuatu yang real yang kita bisa lihat. Yang enggak real pun bisa kita lakukan. Misalnya pada saat bencana kemarin, bisa saja kita menyumbangkan sesuatu untuk dibagikan kepada orang-orang yang terdampak akibat banjir. Apakah itu berupa pakaian, makanan terutama, atau yang lainnya. Bagaimana yang tidak bisa memberikan dalam bentuk material? Bagaimana ketika dia hanya bisa berdoa? Bukan itu pun sebuah pelayanan? Bukankah itu pun wujud dari kasih yang kita bisa lakukan untuk sesama? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, ini yang menjadikan kenapa saya ingin sekali membagikan tentang memancarkan kasih Tuhan adalah karena kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang saya rasakan. Firman yang tadi saya ceritakan itu ada di dalam 1 Samuel 12 ayat 20 yang bagian yang di belakang. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sepanjang minggu kemarin boleh saya bilang saya mendapatkan banyak sekali tekanan. Tekanan dari pekerjaan, tekanan dari dalam diri sendiri, masalah pribadi, masalah yang lainnya. Ada rasa kecewa, ada rasa marah. Tetapi saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan sudah pagari saya. Tuhan sudah kasih firman ini pada saat perjamuan kudus kemarin. Dan saya percaya memang Tuhan sudah tahu apa yang menjadi problem saya kemudian. Sekalipun ada kecewa, ada marah dan sebagainya, campur aduk, tidak karu-karuan. Tapi firman ini menjaga supaya saya tetap ada dalam Tuhan. Dan firman ini juga yang membuat saya kemudian tundukkan kepala. Saya mengucap syukur, saya terima kasih.
ternyata Tuhan tidak jauh-jauh dari saya. Meskipun saya rasakan bahwa dalam banyak kesempatan, dalam banyak hal, ternyata apa yang saya alami mungkin saya jauh dari Tuhan. Karena apa? Kadang di dalam kebaktian seperti ini pun saya nggak merasakan damai. Yang ada dalam pikiran saya adalah semua masalah yang saya alami. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Kadang pengen menyerah. Tapi puji Tuhan. Tuhan tahu. Dan Tuhan jaga saya lebih dahulu sebelum kebablasan. Dan terus terang, saya sangat bersyukur sekali. Karena saya tetap diberikan kesempatan untuk boleh melayani. Saya tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Next. Nah, ketika kita memancarkan kasih Tuhan itu, di sana ada yang namanya tulus, ketulusan. Kita tulus mengasihi sesama, bukan karena ada pamrihnya. Kita melakukan karena ya inilah Tuhan kita. Yesus saja dikirim ke dunia menyelamatkan hidup kita, padahal dia tahu usianya enggak lama. 30 tahun lebih dia berkarya dan hanya pada 3 tahun terakhir pelayanannya sampai dengan dia menebus hidup kita. Apakah enggak mengerikan? Ya, mengerikan. Bahkan Yesus sendiri sampai meneteskan keringat darah. Saking menanggung beban emosional yang luar biasa. Tetapi dia tulus melakukannya. Karena apa? Kita ini berharga di matanya. Enggak ada satu loh, apa agama pun di dunia yang nabinya, yang sesembahannya itu rela mati supaya kita ini hidup. Hanya Yesus yang melakukan buat kita. Oleh sebab itu, kadang saya merasa sangat sayang sekali ketika ada orang yang sudah Tuhan tebus hidupnya, bahkan diberkati, tetapi endingnya dia tinggalkan Tuhan untuk mencari yang lain. Kenapa? Apakah enggak tahan memikul salibnya? Padahal dari salib itu kita diselamatkan. Dari salib itu kita dilayakkan. Kalau boleh dibilang sebetulnya kita ini kan sudah enggak layak sama sekali setelah kita jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih Tuhan, kita ini dilayakkan, dipantaskan. Bahkan kita ini dijamin masuk surga. Tidak ada di tempat lain yang ada jaminan. Semua urusan masing-masing. Dosamu ya dosamu, perbuatan baikmu yang nanti akan ditimbang mana yang lebih berat. Kalau berat dosamu ya sudah, kamu ke sebelah kiri, masuk ke neraka. Kalau lebih besar jasa atau perbuatan baikmu, kamu masuk ke surga. Tapi Tuhan kita enggak. Tuhan kita enggak. Melalui darahnya yang tercurah, kita ini dibasuh, kita dipulihkan,
bahkan diberikan jaminan. Ada nggak buktinya? Ada. Bahkan penjahat yang selama hidupnya nggak pernah mengakui Yesus itu adalah rajanya, adalah Tuhannya. Pada saat dia disalibkan bersama-sama dengan Yesus, dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau kembali sebagai raja. Dan Tuhan katakan apa? Saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa sekali. Enggak ada satupun manusia, enggak ada satu nabi pun yang bisa menjamin bahwa seorang yang bahkan seorang berdosa itu bisa masuk ke dalam Firdaus, masuk ke surga. Enggak ada, kecuali hanya Yesus. Maka dari itu enggak salah kalau Yesus katakan kepada kita semua bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Enggak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Oleh sebab itu, jangan gadaikan Yesus untuk hal yang lain. Mungkin posisi, kedudukan, pangkat dan sebagainya, jodoh, ya. Tapi salah memilih jodoh bukan sesuatu berkat yang kita bisa terima. Denominasi boleh beda, melenceng sedikit tidak apa-apa. Yang Kristen menikah sama yang Katolik masih oke, sama-sama anaknya Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah menikahnya sama yang lain, eman. Kenapa? Selalu kita ini yang disuruh ngalah. Ya toh? Begitu kita ngalah, itu kita sudah gadaikan Tuhan. Kita jual keselamatan kita. Apakah Tuhan kurang mampu untuk menyediakan? Tinggal waktunya saja. Waktunya Tuhan. Saya dulu juga pernah muda, ya kan? Pacaran cukup lama, akhirnya bubar. Sudah selesai kuliah, kerja. Kerja, asik kerja kan sudah nggak mikir loh, pacaran segala macam. Apalagi kerjanya sampai di luar negeri sana. Ternyata kerja di luar negeri, ini teman kita ada satu ini. Daniel ya. Nah, ketika musim panas di sana, itu terangnya lama sekali. Benar ya Daniel ya? Terangnya lama. Artinya apa? Paginya itu lebih dulu. Jam 5 itu sudah seperti setengah 6 di sini. Sudah mulai terang. Kemudian matahari tenggelamnya, saya waktu itu sampai jam 9 lebih itu masih seperti jam 4 sore. Jadi asik banget kerjanya. Sampai teman saya bilang, Har, yuk pulang. Loh kok pulang masih terang begini kok? Jam berapa pulang? Loh kamu kira ini jam 9 tahu? Oh jam 9. Asik sekali. Orang tua di rumah itu enggak sabaran. Kamu kapan dapat jodohnya katanya. Lah belum mikir kok mah. Lah ya, mamah iki yo ndang tuwa ya. Ya sudah. Tapi perjalanan seperti itu kan kita enggak bisa lalui begitu aja. Beruntung ketika pulang ke Indonesia, saya dulunya sudah karena saking asiknya enggak pernah namanya ke gereja. Saya jujur aja, enggak pernah ke gereja. Pulang ke Indonesia dikasih posisi sama sibuknya. Tiap hari saya berangkat dari kontrakan itu jam 5:30 pagi. Kemudian ikut jemputan, kerjanya di Cikampek. Terus kalau ada masalah di pabrik, saya yang dikirim.
untuk nego sama pihak pembeli, pihak buyer. Nego itu enggak sejam 2 jam. Kalau orangnya lagi enggak moodnya bagus, ditahan berjam-jam. Saya pernah sampai jam 5 pagi baru dilepas. Itu pun masalahnya enggak selesai, cuman diajari menyelesaikan. Ini loh caranya begini. Oh ya. Bisa saya selesaikan sekarang? No, saya capek, saya mau tidur. Dia pulang, masalah saya digantung begitu aja. Lah, saya enggak tidur semalaman kan, sampai jam 5. Saya pulang ke kontrakan. Saya bilang sama teman saya, Pak, saya enggak sanggup kalau harus berangkat lagi. Lah terus, saya hari ini dah bolos, saya enggak kerja. Tidurlah saya, pulang, tidur. Tapi jam 11-an saya bangun. Padahal itu tidur baru beberapa jam aja. Saya udah enggak enak. Kok masalahku masih gantung ya? Akhirnya saya kembali ke pabrik lagi. Di pabrik kita bikin jadwal ulang, kita mau sampaikan, teman saya bilang, Har, kalau hari ini kita digantung lagi kayak kemarin saya nggak tahan. Ya Pak, nanti kita cari hari lain. Ya sudah, hari lain. Sampai suatu ketika di kantor pembeli saya itu ada satu persekutuan doa. Dia orang Betani. Nah, orang Betani tahu sendiri kan ceritanya, kalau sudah urusan pekerjaan selesai pasti nyinggung-nyinggung Alkitab, nyinggung-nyinggung gereja. Lah saya kan alergi. Ya sudah, nanti kalau ada kebaktian pokoknya kamu kabari aja. Nyingkir. Nah, suatu ketika nggak tahu kenapa ya, saya waktu itu seperti terjebak gitu. Ada meeting hari itu, saya sudah datang ke kantornya, tapi ternyata meetingnya diundur besoknya karena ada persekutuan doa atau apa gitu. Jadi ruangannya sudah dikotak begini, meja-meja, kursi-kursi ditata. Ya mau nggak mau kan saya duduk di situ kan. Hamba Tuhan datang, bawakan firman, ceritakan pengalaman di hidupnya. Saya nangis di situ. Kenapa? Enggak tahu, saya tersentuh. Dan saya maju ke depan. Saya bilang, Pastor, saya minta didoakan. Kenapa? Saya sudah lama enggak pernah kebaktian. Saya tidak pernah ke gereja lagi. Dan waktu itu saya belum dibaptis. Saya belum dikasih karunia nama Markus. Saya didoakan. Nangis saya. Dan satu yang saya ingat betul, hamba Tuhan ini pegang dada saya. Isi hatimu sama firman ya. Dah itu tok. Habis itu ya mulailah perjalanan hidup rohani saya. Adik saya bekerja juga di Jakarta akhirnya. Nah, satu hari Minggu tiba-tiba dia datang bangun pagi. Saya kan biasa hari Minggu harinya molor kan. Biasanya tidur hanya 3-4 jam sehari, Minggu saya puas-puaskan. Lihat dia bangun. Kamu mau kemana? Gereja. Kamu gereja? Gereja mana? Ya itu, dekat Cempaka Putih dia bilang. Jam berapa? Jam 9 atau jam 10, pokoknya kebaktian kedua deh itu. Kalau saya ikut, keburu enggak? Keburu dia bilang. Saya buru-buru bangun, saya mandi, ganti baju dan sebagainya, berangkat. Mulai disitulah saya sering ke gereja.
nggak tahu kebaktian yang ke gereja itu yang sudah ke berapa kali. Hamba Tuhan ini nanyakan, dia cerita tentang kita ini dimeteraikan melalui baptisan, ya kan? Kalau kita sudah terima Tuhan, kita ini kan harus disegel nih, supaya nggak direbut lagi sama setan-setan itu kan. Kita harus disegel, kita harus dimeteraikan. Dan meterai yang pertama yang kita terima adalah baptisan air. Nah, hamba Tuhan, pendeta di gereja itu nanya, siapa di sini yang belum dibaptis? Nah, saya waktu itu duduknya paling belakang. Sudah paling belakang, saya angkat tangan sendiri. Refleks, saya belum dibaptis. Nah, Bapak yang di belakang itu segera baptis ya. Segera baptis. Supaya apa? Anda juga dimeteraikan. Anda dimeteraikan menjadi anak Tuhan. Ya sudah, saya nunduk aja. Selang berapa lama saya berkunjung ke gereja yang lain. Kejadian yang sama terulang lagi. Ayo, siapa di sini yang belum dibaptis? Saya angkat tangan dan saya angkat tangannya sendirian lagi. Dan saat itu saya ambil keputusan, saya juga harus dibaptis. Nah, perjalanannya cukup lama dari sejak saat saya katakan pada diri saya sendiri bahwa saya mau dibaptis. Karena tadinya saya nggak pernah mau dibaptis. Kenapa? Rasanya kalau dibaptis kok aneh. Wong saya biasanya nakal, tiba-tiba menjadi baik gitu loh. Makanya saya belum pernah bersedia dibaptis. Nah, akhirnya saya ambil keputusan saya mau dibaptis. Singkat kata, dari tempat kerja yang lama saya keluar dan pindah lagi ke tempat kerja yang baru. Nah, di tempat kerja yang baru itu boleh dibilang ya baru 2-3 bulanan gitu. Kan belum dapat jatah cuti. Nah, baptisan di gereja ini itu biasanya diadakan kalau enggak hari Kamis, hari Jumat. Harinya orang kerja. Saya bilang, Tuhan, saya sudah sediakan diri saya mau dibaptis Tuhan. Tapi untuk waktunya saya serahkan sama Tuhan. Nah, ada satu di minggu berikutnya itu ada hari Rabu itu libur. Nah, minggu itu ada baptisan hari Jumat. Enggak tahu kenapa baptisan yang hari Jumat itu dipindah, digeser ke hari Rabu. Jadi pas libur. Nah, Sheni adik saya nawarin, kok kamu serius kamu mau dibaptis? Iya, aku mau dibaptis. Nah, kalau mau dibaptis, mau enggak hari ini? Loh memang ada, kan Jumat, enggak digeser hari ini. Oh ya udah berangkat, enggak ada persiapan, enggak ada apa, berangkat. Pokoknya saya mau dibaptis. Ya, itulah akhirnya karena kasih Tuhan, saya dikasih nama Markus. Dan saya bangga, saya mau pakai nama itu terus. Meskipun di KTP saya masih nama yang lama. Tetapi sekarang setiap saya kenalan sama orang, saya katakan saya Markus. Markus Haryanto. Tapi panggilan saya Markus, saya bilang. Nah, dari sini saya belajar bahwa mengasihi itu bukan karena kita yang mampu, tetapi kita ini hanya merefleksikan aja. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi hidup kita. Nah, dalam perjalanannya ketika saya bertemu sama mantan pacar saya itu juga sebuah pergumulan. Saya bingung memilih satu di antara dua. Yang ini apa yang itu Tuhan?
Yang ini bagusnya ini. Karena teman kantor, jadi kan tahu. Yang ini tanda tanya besar Tuhan, saya nggak tahu. Saya cuma kenal sekali waktu itu. Tapi memang Tuhan maunya sama yang tanda tanya. Kan aneh toh, wong nggak pati kenal, tapi Tuhan dorongnya ke sana terus. Ya karena waktu itu kan lagi deket-deketnya sama Tuhan, ya kan? Habis dibaptis segala macam, aktif di gereja. Ya segala sesuatunya doa. Oleh sebab itu mengasihi itu juga melalui doa, ya kan? Nah, sama, saya doakan Tuhan, saya nggak tahu saya harus memilih yang mana, tetapi saya tahu saya harus memilih. Tapi saya mau percayakan pilihan saya ini kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah ya sudah, saya janjian sama yang sini, saya janjian sama yang sana. Gitu kan? Yang sini mau, yang sana enggak pernah mau. Berkali-kali ngeles terus. Terus saya ingat, loh kan saya dulu minta Tuhan yang pilihkan. Oh berarti Tuhan kasih yang ini. Gitu kan? Ya sudah saya tinggalkan. Saya tutup pintu hanya untuk satu hati. Ya akhirnya saya mantankan beliau, istri saya ini. Saya mantankan jadi pacar. Kami akhirnya menikah dan puji Tuhan istri saya ini juga karena tadinya Katolik kan. Makanya tadi saya bilang boleh beda denominasi asalkan sama-sama anak Tuhan Yesus. Toleransinya 2 minggu ke gereja Katolik, 2 minggu ikut saya. Jadi waktu itu ya pokoknya bagi-bagi. Kalau pas pendetanya yang kelihatannya nyenengke gitu kan, ya sudah. Dulu kalau di Jakarta kan banyak tuh pendeta-pendeta besar itu kan, Pak Gilbert, ya kan, Gilbert Lumoendong, kemudian ada lagi Pak Erastus. Nah itu dulu favorit kita. Dan kalau kebaktian itu kebangetan sudah. Kadang 3 kali kebaktian kita ada di situ. Jadi ngebak-ngebaki gereja itu ya sak gerombolan gitu. Adik saya, si Sheni, saya, istri saya, kemudian beberapa rekan gereja. Itu begitu sudah kebaktian pertama bubar, kita nggak pulang, ngetekin teman-teman. Oh ini nanti si A, ini si B, si C. Saya duduk sini ya. Kamu mana? Saya situ. Seru dulu. Nah, saya berharap dengan banyaknya generasi muda kita sekarang ini tugasnya seperti Daniel dan sebagainya. Jadikan gereja ini adalah gereja yang seru, gitu ya. Gereja yang menyenangkan. Kita sudah dikasih tempat gratis, kalau bisa bikin nggak cukup, ya, bikin nggak cukup. Ini kalau isinya 100 umpel-umpelan pasti jadi 2 kebaktian, ya toh? Asik kan? 2 kebaktian, jam 10 sama nanti sore, gitu kan? Yang kesiangan bisa sore, yang mau pagi ikut yang pagi. Syukur-syukur 2 kebaktian bikin lagi nggak cukup. Jos Daniel, terima kasih. Ya, kita melakukan itu untuk apa sih? Kita melakukan itu karena kita mengasihi. Banyak orang di luar sana itu kayak domba-domba yang keleleran sudah, ngakunya Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Kenapa nggak pernah ke gereja? Kadang karena sakit hati. Kenapa bisa sakit hati? Karena kurang intim sama Tuhan. Sehingga perjamuan kudus itu hanya dibaca. Oh ya, sudah hilang.
Saya bersyukur ketika baca, saya mengimani. Kalau firman ini buat saya, Tuhan, biarlah menjadi rema. Dan Tuhan buktikan. Dengan hari ini saya dijadwal dan bisa mengasihi saudara-saudara sekalian melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidup saya. Kita tulus, kita melakukan pelayanan, kita melayani orang itu enggak ada pamrihnya. Kita enggak ngarepin ada imbal balik, ya kan? Pernah enggak kita tahu seseorang yang sedang membutuhkan bantuan gitu? Yuk saya bantu. Tapi dalam hati kita berpikir, tak bantu, kamu besok harus pilih saya dulu ya. Kayak caleg-caleg gitu. Enggak kan? Kita enggak pernah jadi caleg. Kita membantu orang, kita mengasihi orang karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita melayani. Nah, pelayanan yang ketiga itu mendengarkan. Pernah ya kita punya teman, punya saudara, atau kenalan dan orang itu berkeluh kesah. Mungkin sedang mengalami problem yang begitu berat. Ada satu saat di mana orang begitu berat masalah yang dia rasakan. Yang dia butuhkan hanyalah tempat untuk melampiaskan. Dia ingin bercerita, tapi enggak ingin dinasehati. Juga enggak ingin dikomentari. Pokoknya dia meluapkan emosinya. Nah, kita cuma mendengarkan aja. Itu sebetulnya sudah melayani dia, sudah membantu dia. Orang yang depresi karena banyak tekanan masalah, kadang kita nggak bisa membantu kok masalahnya dia. Tetapi kita menyediakan waktu mendengarkan apapun yang dia keluhkan, itu tiba-tiba bebannya terangkat, dia jadi enteng. Kenapa banyak kasus orang menjadi bunuh diri? Karena dia sudah nggak ngerti mau apa lagi. Dia merasa kita sebagai orang lain melihat mungkin masalahmu cuman gitu kok, kenapa kamu sampai bunuh diri? Tapi buat dia itu sudah terlalu lama akumulasinya sehingga tekanannya begitu berat. Dengan kita cuma nemenin dia mau cerita. Itu bisa tiba-tiba aja keinginan bunuh dirinya sudah enggak ada. Tekanannya sudah hilang. Apalagi kalau di antara itu kita bisa menceritakan tentang bagaimana Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya buat kita. Kita mengisi kekosongan hidupnya. Saya percaya orang yang tadinya mau bunuh diri, dia enggak akan jadi bunuh diri. Malah kita sudah menanamkan benih firman. Maka Roh Kudus yang akan terus mengembangkan firman ini. Berkorban, mengasihi juga berkorban. Berkorban itu bukan hanya berkorban sebagai kita mengorbankan nyawa. Ada pernah satu orang, Pak Ahok ya, saya sebut aja Pak Ahok. Dia pernah bilang, untuk menjadi pahlawan, kamu nggak perlu kok setor nyawa. Kamu nggak perlu setor nyawa. Cukup hanya jangan
korupsi, kamu itu sudah pahlawan. Jadi sebetulnya untuk berkorban, itu kita juga nggak perlu mengorbankan nyawa. Yang mengorbankan waktunya, yang mengorbankan tenaganya, yang mengorbankan talentanya seperti rekan-rekan kita yang di depan. Dia juga sudah berkorban. Kalau ada di antara kita tadi yang mungkin merasa enggak damai, dengan pengorbanan waktunya, talentanya, memainkan musik, kemudian melantunkan puji-pujian, kita bisa lepas dari semua itu. Kenapa tadi juga saya lebih banyak menundukkan kepala, saya berdoa. Karena saya juga merasakan masih ada tekanan dalam hidup saya. Nah, kalau saya berdiri di sini, saya ceritakan hanya tekanan hidup saya dan itu terbawa. Apakah kira-kira saya membawa berkat? Saya membagikan berkat? Enggak, saya lagi curhat di sini. Ya kan? Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan talenta. Yang mungkin merasa, oh saya tidak punya talenta, tetapi punya kemampuan secara finansial. Dia memberikan secara finansial. Sama, itu sebuah pengorbanan. Yuk, next. Nah, kembali ini tulisannya, kecil banget. Yohanes 14 ayat 10. Ini banyak kan yang meragukan atau menyangsikan. Kamu bilang Yesus itu Tuhan. Kamu bilang Yesus itu Allah. Dia itu bukan Allah, dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Dia hanya nabi. Ya kan? Tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 10 dikatakan di sana, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Allah kita itu tidak terlihat. Dia mewujudkan dirinya di dalam Yesus. Karena Yesus adalah firman. Yesus itu adalah speakernya dari Allah itu. Tanpa Yesus tidak ada yang bisa mendengar suara Allah. Karena dari dulu yang menyuarakan adalah Yesus. Hanya bedanya ketika di dalam perjanjian baru, Yesus diutus dalam wujudnya sebagai manusia. Supaya kita bisa lihat, Allah itu seperti apa sih? Enggak ada yang tahu. Padahal kita sudah dibilang, kita ini diciptakan segambar sama Allah. Tapi ketika kita melihat sesama, kita enggak melihat Allah di sana. Karena apa? Kita sudah kehilangan kemuliaannya. Untuk itu Yesus ada. Sehingga dengan melihat Yesus, kita melihat Allah. Pengorbanan Yesus itu membuktikan kasih Allah terhadap kita. Kita enggak dibiarkan hilang begitu aja. Tetapi harus ada jalan. Ketika dosa itu ditebus melalui korban bakaran dan sebagainya, ternyata enggak cukup. Setiap kali setelah melakukan korban bakaran juga manusia berbuat dosa lagi. Maka harus ada satu korban yang sudah bisa dibilang ente-entean gitu ya, rugrat ya.
penghabisan, final, maka perlu adanya Yesus. Nah, apa yang Yesus kerjakan adalah refleksi atau cerminan dari yang Allah Bapa kerjakan kepada umatnya. Kira-kira kalau Allah mau supaya dosa kita ditebus, ya itu loh caranya. Tapi kan enggak mungkin Bapa yang di surga itu turun ke dunia menebus sendiri dengan mencurahkan darah. Lah surga kosong dong. Lucifer enak dong. Tinggal pakai gitu kan. Enggak. Allah kita Allah yang roh. Tetapi dia juga punya firman. Nah, firman inilah yang diutus kepada kita melalui Maria. Kemarin saya melihat di satu ini aplikasi online lah ya. Dipertanyakan, memang tua siapa Maria sama Yesus? Ketika dibilang Yesus lebih tua, diketawakan, "Loh, Yesus anaknya Maria kok." Oh iya, secara kedagingan Yesus betul anaknya Maria. Tetapi roh yang di dalam Yesus itu sudah ada sejak zaman penciptaan itu, dia sudah ada. Makanya enggak salah ketika Yesus katakan, "Aku ada sebelum Abraham ada." Kalau sebelum Abraham Yesus sudah ada, maka dia lebih tua dari Maria. Karena Maria dengan Abraham itu rentang waktunya cukup jauh. Next. Nah, kasih kepada sesama. Saya cari-cari ayat-ayatnya, saya temukan 4 ayat yang saya mau bagikan. Yang pertama di dalam Matius 22 ayat 39. Ini hukum tentang kasih. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh. Tuhan sudah perintahkan melalui firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wih, hilang. Sebelumnya. Ya. Ayat yang kedua dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oh ya kan? Saling mengasihi. Allah sudah mengasihi terlebih dahulu. Sekarang tugas kita lah untuk saling mengasihi. Dalam berbagai bentuknya. Apakah itu mengasihi secara yang kasat mata atau yang tidak terlihat dengan saling mendoakan. Yohanes 13 ayat 34. Ini lebih naik level. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oh, masih sama-sama satu level ya. Ini bisa dibilang hanya dalam satu kelompoknya orang tersebut. Apakah itu saling mengasihi di dalam keluarga kecilnya, keluarga besarnya, kemudian mengasihi kepada kenalan-kenalannya, sahabatnya, masih satu level. Yang paling tinggi adalah di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah,
sudah naik lagi levelnya. Itu sebabnya orang Kristen paling enak untuk dibully. Ya toh, nggak ada yang lawan. Ketika orang Kristen dibully, mereka masuk kamar. Mereka lapor sama bapaknya. Kalau ada anak yang dibully kemudian lapor kepada bapaknya, kira-kira dibela enggak sama bapaknya? Kira-kira dibantu enggak sama bapaknya? Kita itu sebetulnya harusnya ditakuti ya. Ya toh? Wong kita ini wadulan, kita ini tukang lapor, disakiti, ya enggak apa-apa kamu sakiti. Ditampar pipimu kiri, serahkan juga yang kanan. Pok-pok gitu kan, 2 kali. Ya enggak apa-apa, masuk kamar lapor lagi. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Enggak tahu dibalasnya apakah ditampar juga atau disentil atau dijewer, itu haknya Tuhan. Karena enggak ada yang lebih dekat kepada Tuhannya daripada kita. Kenapa? Kita manggilnya Bapak kok. Enggak ada loh nabi-nabi manapun yang ngajari, kamu panggil dia sebagai bapakmu ya. Enggak ada. Kita boleh manggil sebagai papa, kita manggil sebagai papi, ya kan? Banyak kan kita temuin. Saya anaknya papi Yesus. Papi. Panggilan yang dekat. Papa. Bapa. Kita ini luar biasa sekali. Dan tugas kita itu cuma satu, membagikan kasih itu juga. Supaya orang juga merasakan bahwa ini adalah kasih Tuhan. Kita melakukan bukan untuk supaya kita masuk surga. Enggak ada. Kita sudah dijamin kok. Hidup kita sudah dijamin. Kita pasti masuk surga. Tugas kita adalah supaya orang lain merasakan kasih yang sama. Melalui kasih yang kita bagikan, dia kenal Tuhan. Kalau mau lebih gimana? Saya minta kasih yang lebih yang bisa didapat dari kamu. Ya kenalano dewe. Kemana? Ayo ikut saya ke gereja. Kamu kenal sama yang memiliki kasih itu. Kamu kenal dari sumbernya sendiri. Setelah itu jadilah orang yang mampu mengalirkan berkat. Next. Nah, bagaimana kita mengasihi? Berdoalah bagi orang lain. Kita mendoakan, kita juga mengasihi. Orang enggak lihat. Tetapi mata Tuhan melihat. Dan kita sudah diajarkan untuk ketika berdoa itu janganlah di tempat-tempat umum supaya dilihat orang, enggak. Justru kita berdoa di tempat yang tertutup, yang tersembunyi, seperti juga Bapa kita yang tersembunyi. Melayani dengan waktu, melayani dengan talentanya, melayani dengan finansialnya, dengan keuangan. Kita melayani orang juga dengan cara cepat dalam mendengar. Tanggap, ya, kita tanggap terhadap orang yang sedang bermasalah. Mungkin dia butuh waktu untuk mencurahkan problemnya. Kita hanya menampung. Tapi jangan disimpan ya, nampung keluhan orang jangan disimpan, buang. Tahu kenapa psikiater bisa depresi juga? Psikolog psikiater itu nampung sampahnya banyak orang. Kalau dia simpan juga buat dirinya sendiri, sampah orang, masalah orang jadi masalahnya sendiri. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan keluh kesah, bukan dijadikan bahan cerita, bahan gosip.
bahwa dalam doa buang, supaya apa yang menjadi beban orang lain tidak menjadi beban kita sendiri. Mengasihi juga dengan cara mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan hamba Tuhan sendiri tetap punya salah. Yang merasa dirinya tersinggung karena penjelasan, karena firman yang dibawakan. Satu hal, doakan hamba Tuhan tersebut supaya terus menjadi berkat. Yang kedua, berdoa juga bagi diri sendiri. Kita juga perlu minta ampun karena tadi sudah tersinggung. Yang disampaikan adalah firman, dan apapun bentuknya firman itu, memberikan teguran, memberikan pelajaran, memberikan didikan, itu adalah datangnya dari Tuhan. Yang terakhir adalah dengan kita berbagi, dengan kita mengasihi sesama, kita memancarkan terang, kita memancarkan kasih dari Tuhan. Tuhan katakan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita membagikan, kita memberikan perubahan di lingkungan di mana kita ada. Melayani, karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Mengasihi sesama, karena Tuhan yang sudah mengasihi hidup kita, dan kita membagikannya kepada orang lain. Lebih sungguh melayani, lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi hidup kami Tuhan, sehingga Engkau memampukan kami untuk mengasihi sesama, membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik waktu, baik talenta kami, maupun berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengampuni yang bersalah kepada kami, supaya dengan demikian lingkaran kasih itu tergenapi. Bapa, seberapapun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami ada di tempat ini pada saat ini karena kerinduan kami, karena kasih kami kepadamu.
Meskipun kasih kami terbatas, meskipun kasih kami tidak seberapa Tuhan, tetapi kami tahu Engkau Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya melimpah. Dan kasih itu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mampukan kami. Engkau sudah memampukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus mengikut Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, hamba-Mu sudah dengan taat memenuhi panggilan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu yang sudah sampai kepada seluruh jemaat. Meteraikan apa yang sudah kami dengar, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang kami terima dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati seluruh pelayanannya. Engkau belum selesai untuk beracara dengan hamba-Mu beserta dengan keluarga, karena masih ada kasih yang Engkau simpan dan akan tiba waktunya Engkau nyatakan, dan akan lebih lagi hamba-Mu merasakan akan kasih dan penyertaan yang dalam hidupnya. Bapak, seluruh jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapak, berkati apa yang kami kumpulkan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-Mu Kenneth yang berulang tahun. Engkau menambah-nambahkan pertumbuhan roh, jiwa, dan tubuhnya. Berkati masa kanak-kanaknya, sehingga ia boleh bertumbuh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, belajar untuk melayani Engkau, mengasihi, cinta kepada ayah dan ibunya. Bapak, berkati ibunya dalam pemulihan kesehatan. Juga berkati kakak perempuannya Grace untuk pemulihan dan penyembuhannya oleh belas kasih-Mu dan kuasa darah-Mu. Engkau berkati keluarga ini karena sudah lama untuk melayani Engkau. Engkau sempurnakan, Engkau penuhkan kerinduan mereka. Engkau yang menolong setiap pergumulan dari keluarga ini. Bapak, kami berdoa untuk wilayah Purwodadi dan Grobogan yang dilanda banjir. Engkau mengasihi wilayah tempat Engkau menempatkan kami Tuhan. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya, berkati tumbuhan dan binatang-binatangnya.
Berkati seluruh penduduknya, kutuk-kutuk digantikan dengan berkat. Segala tulah-tulah yang berasal dari kerajaan gelap warisan dari nenek moyang, dipatahkan dan diganti dengan anugerah, dengan kasih, dengan berkat dan sayang-Mu kepada wilayah Gerobokan. Berkati Ibu Bupati beserta dengan jajaran pimpinan untuk wilayah tempat di mana Engkau sudah tempatkan kami. Karena Engkau berfirman, doakanlah di mana aku membuang kamu. Maka kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kasihi Purwodadi dan Gerobokan Tuhan. Engkau memberkati program pemilihan presiden dan pemilihan ketua-ketua daerah. Bapa karuniakan keamanan, Kau lindungi, Kau mengutus malaikat-Mu, jauhkan dari rencana-rencana kerajaan gelap untuk mengacau, karena Engkau mengasihi bangsa ini. Adapun dosa dari bangsa kami Engkau ampuni Tuhan, Engkau sayang kepada bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lihatlah anak-anak-Mu yang rajin untuk melayani di minggu pagi ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Anak-anak muda yang sudah Engkau gerakkan hatinya untuk melayani di dalam gereja-Mu dalam ibadah ini. Engkau belum selesai untuk beracara dengan mereka Tuhan. Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau, mengenal akan panggilan-Mu, mengenal akan kasih-Mu, dan mereka akan mempersembahkan segala hal yang sudah Engkau percayakan kepada mereka di dalam kasih nama Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkau mencurahkan berkat-Mu di dalam takarannya, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, curahkanlah segala kebaikan-Mu pada hari ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.